Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan berbagai macam nikmat, diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk melanjutkan bertolabul ilmi pada pelajaran IPA. Baik anak-anakku semua, kita akan mempelajari tentang gerak benda. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang gerak lurus, gerak gaya, serta nanti hukum Newton. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu gerak. Nah, suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya itu berubah terhadap titik acuan atau titik awal atau titik tempat mengamak. Misalnya ketika kita melihat kereta api, kita sebenarnya diam, tapi ketika kita melihat kereta api dia bergerak. Yang pertama kita akan mempelajari apa itu gerak lurus. Nah, sebelumnya dalam gerak lurus nanti ada beberapa istilah, antara lain pertama adalah jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan itu adalah dua istilah yang berbeda. Nah, jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi awal dan akhir suatu benda. Nah, misalnya ada gambar di samping ini. Nah, seseorang bergerak dari titik A ke B dan ke C, maka jarak yang ditempuh oleh orang itu adalah A, B, C. Sedangkan perpindahannya adalah perubahan posisi orang itu ketika awal mula sampai akhir, yaitu dari titik A ke titik C. Kemudian ada juga istilah kecepatan dan kelajuan. Kalau kecepatan didefinisikan sebagai perbandingan perpindahan benda dengan waktu tempuh. Kalau kelajuan itu adalah perbandingan jarak dengan waktu tempuh. Rumusnya bisa kalian lihat di samping ini. Nah, kelajuan dan kecepatan itu dalam gerak lurus disimbolkan dengan huruf yang sama, yaitu huruf V. Nah, perpindahan dan jarak pun juga sama, disimbolkan dengan huruf S. Nah, satuannya kalau kecepatan, kelajuan itu berupa meter per sekon. Kalau jarak perpindahan dalam satuan meter, waktu dalam satuan detik atau sekon. Nah, semua satuan itu merupakan satuan internasional atau satuan SI. Nah, kita akan masuk ke gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB itu merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan. Nah, kalau grafiknya itu V terhadap T itu konstan, ya. Garis lurus tidak miring. Nanti dalam GLB ini kita memakai rumus V sama dengan S per T. Seperti ada gambar ketiga itu hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Dulu itu adalah J KW. Kalau saat kalian masih SD. Nah, kalau tadi V itu adalah S per T, maka T itu adalah S per V, dan S itu adalah V kali T. Nah, misalnya sebuah benda bergerak dalam waktu 5 menit menempuh jarak 60 meter. Nah, hitunglah kecepatan benda tersebut dalam satuan SI. Yang pertama kita harus mengetahui selang waktu itu 5 menit. Nah, satuan SI itu dalam detik atau sekon. Maka 5 menit itu diubah ke detik, yaitu 5 kali 60 sekon sama dengan 300 sekon. Kemudian jaraknya tadi adalah 60 meter. Yang ditanya adalah kecepatan atau V. Nah, rumusnya V sama dengan S per T, berarti V sama dengan 60 per 300, yaitu 0,2 meter per sekon. Kemudian gerak lurus yang berikutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB ini merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya itu berubah karena adanya percepatan tetap. Maksud percepatan tetap ialah kecepatan selalu sama terhadap waktu.
dalam GLBB ini ada benda yang mengalami percepatan, yaitu seperti pada grafik A, dan juga ada benda yang mengalami perlambatan, yaitu pada grafik B. Nah, percepatan itu dirumuskan sebagai delta V per delta T. Delta V itu adalah perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan maksudnya adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, yaitu Vt dikurangi V0. Setelah waktu adalah delta T. Nah, ketentuannya akan bernilai positif saat benda dipercepat, yaitu kecepatan akhir atau Vt lebih besar daripada kecepatan awal atau V0. Kemudian ketika benda diperlambat akan bernilai negatif, yaitu kecepatan akhir lebih kecil daripada kecepatan awal. Nah, kalau yang diperlambat itu misalnya ketika kita mengerem mobil. Nah, awal mulanya kita bergerak, tapi lama-lama dia akan diam. Nanti kecepatan akhirnya adalah 0. Dan kecepatan awalnya adalah saat kita masih bergerak. Nah, contohnya ini. Pernyataan di atas yang termasuk gerak lurus berubah beraturan adalah, yang pertama kita bahas, pejalan kaki sedang menyeberang melalui zebra cross. Nah, dia merupakan gerak lurus beraturan karena dia tidak mengalami percepatan ataupun perlambatan. Yang kedua, kucing berlari mengejar tikus. Dia berlari, tidak ada percepatan, tidak ada perlambatan. Kemudian yang ketiga, yang buah mangga yang matang jatuh dari pohonnya. Nah, matang jatuh dari pohonnya berarti dia awal mulanya itu diam di tangkai. Nah, saat jatuh dia akan memiliki kecepatan, artinya awal mulanya diam, dia jadi bergerak, nanti dia mengalami percepatan, sehingga yang tiga ini termasuk GLBB. Kemudian yang keempat, bola tenis diluncurkan pada bidang miring. Ketika sebuah benda diluncurkan pada bidang miring, maka benda itu akan mengalami penambahan kecepatan alias mengalami percepatan, sehingga jawaban tepat adalah yang D, 3 dan 4. Nah, kemudian ada contoh lagi, misalnya mobil pada mulanya diam, setelah 10 sekon kelajuan mobil bertambah menjadi 20 meter per sekon. Tentukan kecepatan mobil tersebut. Yang kita ketahui adalah kecepatan akhir, yaitu atau Vt, yaitu 20 meter per sekon. Kecepatan awal atau V0, karena mobilnya itu diam, maka kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon. Setelah waktunya atau delta T adalah 10 sekon. Nah, ditanya percepatan A. Nah, A itu rumusnya delta V per delta T, atau A itu Vt kurangi V0 per delta T. Kita masukkan Vt nya yaitu 20, V0 nya itu 0, dan delta T adalah 10. Sehingga A sama dengan 20 kurangi 0 per 10, atau 20 per 10 sama dengan 2 meter per sekon. Nah, setelah kita mempelajari tentang gerak lurus, kita akan masuk yang namanya gaya, atau nanti disimbolkan dengan huruf F besar, atau nanti satuannya berupa Newton. Kita kenalan dulu jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya sentuh, yang kedua ada gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh berarti kita bersentuhan langsung, kita bersinggungan langsung. Antara lain misalnya gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, dan gaya sing. Dengan gaya tak sentuh, berarti kita tidak berhubungan atau kita tidak bersinggungan dengan gaya-gaya itu. Misalnya adalah gaya magnet, gaya listrik, dan gaya putar. Nah, dalam gaya kita mengenal yang namanya resultan, karena dalam kehidupan gaya itu terkadang ada yang dua gaya yang bekerja dalam suatu benda, ataupun lebih dari dua gaya yang bekerja pada suatu benda. Jika arahnya sama kedua gaya itu, maka dia dijumlahkan, sedangkan jika berlawanan arah, maka dia akan dikurangkan. Misalnya pada gambar itu yang A itu karena searah semua, berarti dia dijumlahkan. Kalau yang gambar B dia berlawanan arah, maka dia harus dikurangkan. Contohnya ini, nah, sebuah balok ditarik ke kanan dengan gaya 10 Newton dan 50 Newton, serta ditarik ke kiri dengan gaya 5 Newton.
lihat yang arahnya sama dulu, yaitu nanti kita simbolkan sebagai resultan gaya 1 atau sigma F1 yang searah, yaitu 10 Newton tambah 12 Newton sama dengan 25 Newton. Kemudian yang berbeda arah nanti yang sigma F1 berlawanan arah dengan yang gaya 5 Newton, sehingga 25 Newton kali 5 Newton sama dengan 20 Newton. Nah, untuk komutan insya Allah kita pelajari lagi saat